TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Hendra Bakti, kembali lagi menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel di setiap paginya untuk memberikan informasi, perbincangan, obrolan yang menarik dan tentunya inspiratif untuk Anda ikuti di kesempatan hari ini. Untuk hari ini mudah-mudahan semuanya sudah Anda siapkan supaya bisa berjalan dengan lancar seluruh kegiatan Anda. Nah, kali ini untuk Anda yang masih menyimak layar kaca atau menyaksikan Sapa Sulsel, perbincangan yang akan kita hadirkan di pagi hari ini terkait dengan sosial kemanusiaan. Kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang peduli, banyak sekali orang-orang yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, termasuk ada sekelompok anak muda yang kemudian membuat sebuah kelompok di mana isinya adalah anak-anak yang kemudian selalu memunculkan jiwa-jiwa sosial dan kemanusiaan untuk membantu sesama begitu ya. Apa saja bentuk gerakan dan program yang mereka jalankan, dan kelompok ini mereka namakan sebagai Jaringan Kemanusiaan. Nah, langsung saja kita bersama dengan teman-teman dari Jaringan Kemanusiaan yang sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Yang pertama yang ada di ujung sana adalah Junaidi yang merupakan founder dari Jaringan Kemanusiaan. Selamat pagi Junaidi. Selamat pagi juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ada slogan yang biasa disebut oleh teman-teman di Jaringan Kemanusiaan nggak? Ada. Apa tuh? Empati tanpa batas. Empati tanpa batas. Ya. Selamat pagi teman-teman ya, untuk empati tanpa batasnya ya. Oke, yang kemudian ada Anwar Tale yang merupakan volunteer Jaringan Kemanusiaan. Apa kabar, Ya, Anwar? kabar baik. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih ya, dua orang ya, sudah pagi-pagi kami culik dari rumahnya ya. Oke, untuk memberikan cerita-cerita inspiratif di kesempatan pagi hari ini. Kita ketahui bahwa gerakan-gerakan seperti ini memang saat ini tengah banyak-banyaknya dilakukan oleh sekelompok anak muda begitu ya, tapi tentunya gerakan-gerakan seperti ini harus bisa menular ke orang lain begitu. Tapi sebelumnya kita boleh bertanya terlebih dahulu kepada foundernya dari Jaringan Kemanusiaan, Junaidi. Junaidi, ini Jaringan Kemanusiaan bisa dijelaskan seperti apa gerakan-gerakan ini, kemudian mulai kapan sebenarnya dibentuk dan hadir di Makassar, Sulawesi Selatan? Pertama terkait dengan Jaringan Kemanusiaan ini, itu yang kemudian yang mewadahi anak muda dari beberapa background pendidikan, institusi, agama, dan bahkan adat istiadat yang lainnya. Oke. Nah, yang dimana beberapa volunteer yang kemudian di beberapa daerah di Sulawesi Selatan itu ditekankan untuk melakukan sebuah partisipasi aktif di tengah-tengah masyarakat, membantu orang-orang yang kesusahan. Oke. Contohnya ada orang yang sakit, kemudian tidak mampu dari segi biaya, maka teman-teman relawan dari Jaringan Kemanusiaan hadir untuk membantu si orang tersebut. Dan bentuk bantuan itu bukan hanya mereka mengeluarkan donasi, tapi mereka mengumpulkan donasi dari orang lain begitu sebagai perantara. Betul, dari Jaringan Kemanusiaan itu bentuk pendampingannya mereka mengumpulkan uang, meminta partisipasi masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat dermawan, yang kemudian kita kumpulkan dan kami dampingi sampai masuk di rumah sakit dan bahkan sampai keluar dari rumah sakit. Oke, baik. Jadi donasi kalian ini sangat membantu begitu ya orang yang membutuhkannya. Nah, Jaringan Kemanusiaan sendiri hadir sejak kapan di Sulsel? Tanggal 20 Desember 2016. Berarti saat ini sudah memasuki 3 tahun ya? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Selama 3 tahun itu begitu, iya. Sudah tersebar ke beberapa daerah. Kabarnya sudah menjangkau beberapa daerah di Sulawesi Selatan gitu ya? Iya. Di mana saja? Seperti Goa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan bahkan daerah turun ke bawah, Maros, Pangkep, sampai Sidrap, sampai Luwu,
sudah tersebar semua. Oh, jadi gerakannya sekarang ini sudah mulai begitu luas ya. Iya. Jadi tidak hanya fokus di Makassar, tapi memang pada awal mulanya ini berfokus di Makassar ya. Kemudian gerakan-gerakan itu menyebar ke daerah-daerah lain. Iya. Oke. Baik, sebagai salah satu relawan atau volunteer di sini adalah Anwar. Anwar, mengapa kamu kemudian tertarik begitu ya untuk terlibat, mendedikasikan seluruh kegiatan ataupun sebagian dari aktivitas kamu untuk gerakan-gerakan sosial kemanusiaan? Kita sadar bahwa banyak masyarakat yang kemudian butuh bantuan kawan-kawan jaringan kemanusiaan, sehingga banyak volunteer yang ingin bergabung di dalamnya. Awal mula saya ingin bergabung di jaringan kemanusiaan karena tertarik dengan program-program yang dilakukan. Ya, kemudian bergabung dan kenal dengan kawan-kawan yang ada di dalamnya, yang sampai hari misi yang sama ya. Yang memiliki visi yang sama sampai hari ini. Kebetulan saya menjadi koordinator jaringan kemanusiaan di Kabupaten Jeneponto. Oh, jadi ini salah satu jaringan kemanusiaan yang sudah dibentuk di daerah ya, dari koordinator di Jeneponto begitu ya. Nanti kita bicarakan soal bagaimana gambaran jaringan kemanusiaan di Jeneponto begitu. Namun sebelumnya mungkin masih samar-samar jika kita bicara tanpa melihat beberapa kegiatan yang mereka lakukan, gerakan-gerakan yang mereka buat begitu terkait dengan jaringan kemanusiaan ini. Ini ada beberapa tampilan foto yang berkaitan dengan kegiatan mereka. Oke, mungkin Ponder bisa dijelaskan ini dalam rangka kegiatan yang dilakukan apa ini? Sosialisasi. Sosialisasi apa itu? Kegiatan operasi katarak. Operasi katarak. Jadi teman-teman jaringan kemanusiaan melaksanakan operasi katarak begitu ya. Oke, next. Ya, kita bisa melihat foto selanjutnya masih sosialisasi katarak. Ini di tahun berapa kalian melaksanakan operasi katarak? 2017. Mengapa kemudian teman-teman mengadakan kegiatan ini? Pertama mungkin faktor empati teman-teman juga kepada masyarakat yang kemudian tidak punya biaya untuk melakukan operasi. Oke. Baik, jadi kalian sebelum melakukan datang hari hanya ini, kalian sosialisasikan ke tempat-tempat ya? Betul sekali. Dan ini kita melihat ada operasi bibir sumbing begitu ya? Oke. Jadi teman-teman tadi setelah pertama operasi katarak bibir sumbing juga dilakukan, di tahun berapa ini dilakukan? 2017 ya? Oke. Sangat membantu begitu ya gerakan-gerakan yang teman lakukan ini. Oke, next kita bisa melihat ini penyerahan donasi kepada keluarga miskin penderita tumor di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Baik, ini juga ada. Jadi ternyata kalian tidak hanya membuat sebuah gerakan-gerakan kemanusiaan seperti operasi gratis begitu ya, tapi ada bentuk kegiatan lainnya seperti penyerahan donasi yang kalian lakukan. Nah, bisa dijelaskan untuk mendapatkan informasi bantuan yang akan diberikan kepada yang berhak menerima itu bagaimana prosesnya? Awalnya teman-teman volunteer di jaringan kemanusiaan itu melakukan penggalangan dana di lampu merah ya, sekitaran Petarani. Untuk mengumpulkan sebuah donasi untuk orang yang kita dampingi. Nah, itu dia yang saya tanyakan. Sasaran yang ingin diberikan begitu. Bagaimana kalian mendapatkan informasi yang tepat bahwa orang yang ingin diberikan bantuan tersebut adalah orang yang pantas begitu untuk menerima bantuan? Teman-teman setelah mendapat kabar bahwa ada orang yang kemudian sakit dan membutuhkan bantuan, maka teman-teman volunteer ada orang yang dipercayakan dan diutus melakukan sebuah investigasi di lapangan, menanyakan langsung dan melihat langsung kondisinya. Setelah itu lempar kembali ke internal volunteer jaringan kemanusiaan dan teman-teman rapatkan bagaimana tindak lanjutnya soal pendampingannya, apakah teman-teman mau dampingi atau tidak. Begitu. Nah, sejauh ini sampai 2019 bantuan-bantuan dan donasi-donasi yang sudah diberikan oleh teman-teman dari jaringan kemanusiaan itu kepada siapa saja? Gambarannya mungkin bisa disebutkan di daerah mana dan lain-lain. Seperti
seperti yang ditayangkan barusan, Bapak Simbung yang dari Jeneponto yang terkena penyakit tumor kelenjar. Itu salah satu orang yang kita berikan donasi sekaligus pendampingan yang langsung ke rumah sakit untuk operasi. Sampai saat ini bagaimana kabar dari penerima donasi tadi? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat. Oke. Next, selain itu? Susi, adik Susi yang dari Jeneponto yang tumor yang di leher. Itu juga alhamdulillah sekarang sudah sehat. Diberikan donasi juga? Diberikan donasi juga. Oke, dan dimanfaatkan oleh pihak keluarga untuk mengobati adik Susi begitu ya? Oke, baik. Menarik sekali begitu ya, bagaimana mengetahui teman-teman ini memiliki niatan yang baik begitu untuk membantu sesama. Nanti kita akan tanyakan juga bagaimana gambaran soal jaringan kemanusiaan di daerah. Nah, salah satunya di Jeneponto yang telah hadir koordinatornya di sini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel untuk informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara tentang orang-orang yang bergerak atau menjadi penggerak di bidang sosial kemanusiaan. Teman-teman dari jaringan kemanusiaan sesuai dengan namanya begitu ya. Saya ke Anwar yang merupakan koordinator dari jaringan kemanusiaan di Kabupaten Jeneponto. Gambaran jaringan kemanusiaan di Jeneponto seperti apa? Mulai kapan? 2017 tadi sampaikan ya. Nah, itu sampai saat ini gerakan-gerakan yang dilakukan di sana seperti apa saja? Jadi jaringan kemanusiaan di Jeneponto itu masuk di tahun 2017. Kegiatan pertama dilakukan itu operasi Bibir Sumbing. Kita menjadi relawan di situ, bekerja sama dengan Smelter Indonesia. Jadi kita mengumpulkan pasien di Jeneponto, kemudian setelah itu kita bawa ke Makassar. Kebetulan pada saat itu di Rumah Sakit Bayangkara, tahun 2017 ya. 2017. Kemudian selain itu kita juga mendampingi pasien-pasien yang lain, termasuk tadi dijelaskan ada Bapak Simbun dari Kecamatan Turatea. Kemudian ada juga adik Susi. Dari Jeneponto juga. Jeneponto juga. Nah, tadi yang dikatakan bahwa ada operasi gratis yang kemudian dibawa ke Makassar, itu kan membutuhkan biaya yang besar begitu ya. Donasi-donasi yang didapatkan dari jaringan kemanusiaan di Jeneponto itu dari mana saja? Kegiatan Bibir Sumbing itu sebetulnya adalah kegiatan Smelter Indonesia. Jaringan kemanusiaan di situ berfungsi sebagai relawan saja. Jadi kita di lapangan mencari pasien, masyarakat yang anaknya mungkin Bibir Sumbing, kita bawa ke Makassar untuk dioperasi gratis. Junedi, ada beberapa kegiatan yang kalian lakukan yang kalau kita lihat itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit begitu ya. Nah, anggaran-anggaran yang didapatkan itu dari donatur mana saja? Apakah gerakan teman-teman yang hanya mungkin mencari sumbangan di lampu merah, atau ada gerakan lain yang kemudian mendatangkan donasi yang lebih besar begitu? Partisipasi teman-teman sesama volunteer biasanya kumpul-kumpul, seperti kalau mau keluar daerah untuk investigasi ataupun menjemput pasien untuk dibawa ke rumah sakit, keluarga-keluarganya semua. Nah, itu teman-teman uang hasil daripada teman-teman kumpulkan begitu, supaya bisa sampai ke sana. Jadi teman-teman ini benar-benar menjadi sangat penting peranannya begitu ya, karena teman-teman juga kemanapun mereka tetap selalu ingin mengumpulkan donasi begitu ya, dari siapapun begitu ya. Nah, baik, bagi jaringan kemanusiaan untuk wilayah Makassar sendiri itu saat ini anggotanya sudah berapa orang? Khususnya di Kota Makassar ada sekitar 50-an orang. 50-an orang. Ada nggak kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan yang mengumpulkan seluruh volunteer, relawan, kemudian kegiatan bulanan mungkin yang biasa dilakukan dari jaringan kemanusiaan? Teman-teman biasanya khususnya di internal jaringan kemanusiaan berkumpul ketika pada saat membahas agenda-agenda yang menjadi planning dari jaringan kemanusiaan. Jadi ada istilahnya rapat redaksi ya. Jadi kedepannya ada program apa lagi yang akan dilakukan begitu. Kalau di Sulawesi Selatan saat ini selain Jeneponto, gerakan yang ini yang sudah gerakan kemanusiaan dari jaringan kemanusiaan ini yang programnya begitu saat ini begitu terlihat nyata begitu, daerah mana saja?
Pangkep, Pangkep, Sidrap, Luwu, Boni, Bantaeng. Itu program yang terlihat itu seperti apa? Seperti pendampingan pasien. Kalau khususnya di Pangkep kemarin itu kita pernah melakukan yang namanya ekspedisi kemanusiaan. Jadi di kepulauan terluar Pangkep yang namanya Kelurahan Sapuka, Kecamatan Likentangnya, teman-teman peluntar jaringan kemanusiaan melakukan ekspedisi kemanusiaan pada waktu itu. Oke, baik. Kalau dari Bantaeng? Bantaeng operasi bibir sumbing. Di rumah sakit Bantaeng kami bekerja sama dan melakukan operasi di sana. Jadi rata-rata teman-teman ini banyak gerakan dan programnya itu operasi bibir sumbing dan katarak begitu ya. Yang berharap sih ini mudah-mudahan begitu bermanfaat begitu bagi masyarakat yang ada di daerah-daerah, karena masyarakat yang ada di daerah-daerah kadang mereka memiliki keinginan untuk itu tapi kadang terkendala dengan biaya dan tidak ada fasilitas yang bisa membuat mereka menjalani operasi-operasi seperti itu. Padahal banyak saat ini gerakan-gerakan yang dilakukan dengan memunculkan program operasi gratis gitu. Betul. Ya. Nah, cuman teman-teman ini yang memiliki peranan untuk mengkoordinasikan begitu ya, antara si penyelenggara kegiatan dengan masyarakat itu, peranannya seperti itu. Nah, kalau di Jeneponto sendiri pernah nggak punya pengalaman teman-teman ini punya cerita terkait dengan program-program yang dijalankan itu yang begitu apa ya, sampai saat ini memiliki kenangan dan juga cerita yang tidak bisa dilupakan begitu? Iya. Kita pernah mendampingi pasien dari masyarakat yang kurang mampu, ada namanya Adik Najwa. Adik Najwa ini dia lahir dengan usus terburai. Lahir dengan usus terburai. Kemudian kawan-kawan turun ke lapangan pada saat itu untuk dilakukan operasi pada saat itu. Jadi pada saat itu dirawat dulu di rumah sakit di Jeneponto, rumah sakit daerah. Selanjutnya kita komunikasikan untuk dirujuk ke Makassar. Jadi kita kemudian setelah itu berkomunikasi kepada senior-senior yang sudah lebih dulu sukses ya, untuk dibantu adik yang satu ini, karena kita tahu bahwa jaringan kemanusiaan ini adalah komunitas yang sumber pendananya hanya berasal dari kawan-kawan sendiri. Sehingga kita penting untuk mengkomunikasikan ke para donatur, para dermawan untuk adik Najwa ini dibantu. Sehingga pada saat itu dibawa ke Wahidin, ada beberapa hari di Wahidin ya, beberapa hari di Wahidin. Satu bulan di bawah ini. Tapi Adik Najwa kembali ke rahmatullah pada saat itu. Itu sangat berkesan sekali, karena satu-satunya selama jaringan kemanusiaan berdiri hanya pasien ini yang memiliki penyakit yang seperti itu, yang usus terburai. Begitu sedih tentunya, tapi teman-teman sudah berbuat apa yang semestinya kalian lakukan gitu ya, sudah berusaha membantu, namun mungkin takdir si Najwa harus berpulang ke rahmatullah begitu ya. Pada saat itu respon keluarga bagaimana? Respon keluarga ya harus mengikhlaskan pada saat itu, harus mengikhlaskan, tetapi kita terus mendampingi keluarga setelah bahkan setelah Adik Najwa ini kembali ke rahmatullah, kita tetap mendampingi, membawa ke Jeneponto dan memberikan santunan kembali ke keluarga yang sudah dikumpulkan lebih dulu oleh jaringan kemanusiaan. Baik. Saya artinya teman-teman sudah melakukan apa yang kalian perjuangkan begitu ya, tapi takdir berkata lain begitu. Kalau dari Junaidi sendiri mungkin sebagai koordinator atau founder dari Makassar dan seluruh Sulawesi Selatan begitu, ada pernah program ataupun kegiatan atau bantuan seperti yang diceritakan tadi Anwar yang saat ini sampai sejauh ini begitu apa melekat di hati yang tidak kalian lupakan begitu pada saat memberikan bantuan kepada orang lain? Waktu itu pada saat terjadi gempa yang di Lombok, pada waktu itu saya sendiri yang terjun langsung, 2 orang, sama senior saya juga salah satu volunteer di jaringan kemanusiaan, namanya Ahlis Mulyansa Pratama di Mura. Maksudnya terjun langsung ke Lombok? Iya, terjun langsung ke Lombok untuk membawa donasi, membawa donasi berupa logistik dan yang lainnya.
Nah, jadi saya dan volunteer yang satunya yang tadi itu berada di Lombok, tentunya banyak hal-hal yang kemudian yang menjadi kenangan saya selama menjadi relawan di sana. Sebab pada waktu itu, pada tanggal 24 pada waktu itu, banyak masyarakat yang asli di sana itu keluar dari Lombok begitu. Dia tinggalkan rumahnya apa semua karena persoalan ketakutannya adanya isu tsunami yang kemudian mau datang. Atau bencana susulan lain ya. Iya, cuman saya pada waktu itu berdua tiba-tiba langsung datang ke sana dan melihat warga sekitar itu hanya ada beberapa warga yang kemudian ada di sana. Jadi kebetulan saya bertemu dengan orang di sana yang menjemput kami dan memberikan kami tempat tinggal. Setelah itu aktivitas sehari-harinya memberikan logistik dan membangunkan posko-posko seperti tenda untuk tempat penginapan masyarakat di sana. Berapa lama waktu itu Anda di sana? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih begitu ya. Dan gerakan-gerakan yang kalian lakukan memang murni membantu para sesama yang ada di sana begitu ya, termasuk mendirikan tenda. Terjun langsung ke sana gitu ya. Luar biasa, kita apresiasi. Lalu yang menjadi pertanyaan dan pemikiran kemudian, meskipun ada 2 orang sosok di sini yang selalu berjuang di jalur kemanusiaan, masih banyak di antara kita juga mungkin yang rasa empatinya masih kurang, kepeduliannya kepada sesama masih kurang. Nanti Junaidi dan Anwar saya ajak untuk kemudian membagikan tips ataupun mungkin pesan kepada orang lain agar kita ini sama-sama peduli begitu ya. Kita ini harus sama-sama saling membantu kepada orang lain yang membutuhkannya. Nanti kita akan hadirkan itu setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Empati tanpa batas merupakan slogan dari teman-teman jaringan kemanusiaan di mana isinya adalah anak-anak muda yang kemudian mereka mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk saling membantu kepada sesama. Yang menjadi pertanyaan saat ini, masih ada di antara kita yang kemudian kepedulian sosialnya masih kurang. Kita boleh bertanya kepada mereka. Junaidi, menurut pandangan kamu saat ini apakah jiwa-jiwa sosial atau rasa-rasa empati dari masyarakat antar sesama begitu, menurut pandangan kamu apakah sudah begitu banyak atau masih rendah kesadaran akan membantu sesama begitu menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi terkait pertanyaan itu mungkin saya anggap masih rendah ya untuk sekarang. Ya. Artinya masih banyak yang kemudian tidak terlalu berempati kepada orang-orang yang betul layak untuk dibantu seperti itu. Makanya saya sering berharap bahwa lahirnya sebuah orang-orang ataupun relawan yang kemudian bisa menjadi penolong untuk orang-orang yang di sekitarnya begitu. Jadi mungkin masyarakat masih perlu diedukasi lagi begitu ya. Sebagian di antara mereka perlu diedukasi lagi bahwa membantu sesama begitu bermanfaat bagi orang lain begitu ya. Oke, kalau Anwar sendiri? Membantu sesama itu adalah kewajiban kita sesama manusia, karena kita sadar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Oleh karenanya sebagai makhluk sosial wajib kiranya kita membantu sesama, sebab kita sadar bahwa di luar sana masih banyak sekali yang membutuhkan kita, yang membutuhkan kehadiran kawan-kawan volunteer. Baik, selain makna yang disebutkan oleh Anwar tadi, makna sebagai manusia yang sosial begitu ya, itu dimana ketika orang lain membutuhkan bantuan kita, sesuatu saat nanti mungkin kita yang akan membutuhkan bantuan orang lain begitu ya. Betul. Jadi apa yang kita lakukan semoga akan berdampak kepada diri kita sendiri, seperti dari teman-teman nih ya. Teman-teman sudah berbuat banyak membantu kepada sesama. Suatu saat nanti mungkin ketika teman-teman sedang membutuhkan bantuan, saya yakin orang-orang yang sudah dibantu tidak akan begitu tega melihat kalian, melihat kita
yang sedang membutuhkan bantuan begitu ya. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan begitu ya? Sebagai teman-teman dari gerakan kemanusiaan ini, apa yang harus dilakukan agar kesadaran masyarakat untuk saling membantu sesama itu bisa tinggi, bisa diterapkan begitu menurut Anwar? Jadi kita penting untuk mengajak seluruh masyarakat terus berbuat baik, memperhatikan sesama, memperhatikan di lingkungan di mana kita bertempat, bahwa di sekitar kita ini banyak loh yang membutuhkan kita. Kehadiran kita begitu sangat bermanfaat bagi mereka. Terbukti bahwa di perjalanan jaringan kemanusiaan ini begitu panjangnya sampai kurang lebih 3 tahun ini ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan di situ kita menyaksikan bagaimana masyarakat membutuhkan kita, membutuhkan gerakan-gerakan para volunteer. Saya yakin teman-teman ini capek, kemudian terkuras waktu dan tenaganya, terutama itu sebenarnya waktu ya, waktu kita terkuras dengan program-program yang kita jalankan begitu ya. Tapi saya yakin ketika kalian sudah melihat orang yang kalian bantu itu tersenyum, ada kebahagiaan tersendiri yang bisa kita rasakan gitu ya. Oke. Baik Junedi, terakhir bagaimana kemudian jika ada orang-orang yang memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan seperti kalian kemudian ingin tergabung dalam gerakan jaringan kemanusiaan ini, bagaimana mereka bisa bergabung? Silakan disampaikan. Lalu sampaikan pula bagaimana ketika donatur yang memiliki kelebihan harta ingin memberikan sedikit hartanya untuk menjadi bahan kalian menjalankan program dan gerakan kalian. Jadi khususnya masyarakat Sulawesi Selatan yang kemudian memiliki empati tanpa batas juga, atau jiwa sosial kemanusiaan dan ingin bergabung menjadi relawan ataupun volunteer jaringan kemanusiaan, silakan like halaman jaringan kemanusiaan di Facebook, jaringan kemanusiaan, jaringan kemanusiaan, dan Twitter dan Instagram. Dan di sana ada informasi kontak person dan cara-cara mungkin yang bisa dilakukan untuk ikut bergabung. Betul sekali. Oke, silakan DM aja langsung ya, kirim pesan ke Facebook ataupun Twitternya begitu ya. Baik, terima kasih. Oh ya, terakhir untuk yang ingin berdonasi, kemana mereka harus menyampaikan, mendapatkan informasinya? Sama. Langsung saja di ya. halaman. Atau mungkin ada kontak person yang ingin disampaikan? Silakan. Jangan. Langsung saja ke media sosialnya ya, media Facebook dan Twitter, Instagram, jaringan kemanusiaan. Oke. Terima kasih Junedi dan Anwar sudah hadir di Kompas TV Makassar berbagi inspirasi. Semoga perbincangan kita ini berdampak baik begitu ya, karena dengan adanya perbincangan baik yang kita sampaikan, semoga saja ini bisa menular kepada para pendengar dan penonton begitu ya. Terima kasih Anwar dan Junedi, sukses untuk kegiatannya dan empati tanpa batas. Oke. Saya Hendra Bakti pamit untuk Sapa Sulsel di edisi hari ini. Terima kasih Anda telah menonton. Selamat pagi, sampai jumpa.